Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kasiron thayyiban barakan fi raditu billahi rabbal bil islam bidina wa bil mu'minin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Nadia Mukhtar dengan NIM 09105804230005. Kelas A semester 3 Prodi Administrasi Publik mata kuliah Sistem Politik Nasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem politik dan komunikasi. Sistem politik adalah struktur dan mekanisme yang mengatur cara suatu masyarakat membuat keputusan kolektif, mengelola kekuasaan, dan menjalankan pemerintahan. Adapun komponen utama sistem politik meliputi yang pertama, struktur politik lembaga seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, dan partai politik. Yang kedua, fungsi politik, proses perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penyelesaian konflik. Yang ketiga, budaya politik, nilai, norma, dan sikap masyarakat terhadap politik. Adapun ciri-ciri sistem politik yaitu memiliki aturan yang mengikat masyarakat, mencerminkan relasi kekuasaan, dipengaruhi oleh budaya ekonomi dan struktur sosial masyarakat. Komunikasi politik. Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi, ide, dan simbol antara aktor politik seperti pemerintahan, partai politik, dan media dan masyarakat. Tujuannya adalah memengaruhi opini publik, membentuk persepsi, serta mendorong partisipasi politik. Komponen komunikasi politik. Komunikator politik seperti pemimpin partai politik atau media. Pesan politik seperti informasi tentang kebijakan, ideologi, atau program politik. Media komunikasi seperti televisi, media sosial, surat kabar, dan forum publik. Audiens masyarakat umum atau kelompok tertentu. Hubungan sistem politik dan komunikasi politik. Sistem politik memengaruhi pola komunikasi politik dan sebaliknya. Komunikasi politik juga membentuk dinamika sistem politik, misalnya dalam sistem demokrasi, komunikasi cenderung terbuka dengan banyak partisipasi publik. Dalam sistem otoriter, komunikasi politik sering dikontrol ketat oleh negara. Proses komunikasi politik. Produk pesan seperti komunikator politik merancang pesan yang sesuai dengan target audiens. Distribusi pesan melalui media massa atau media sosial. Penerimaan pesan, audiens menerima dan memproses pesan tersebut. Respon audiens dapat berupa opini publik, dukungan, atau tindakan politik. Dalam komunikasi politik, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat, memengaruhi partisipasi politik seperti pemilu dan demonstrasi, membentuk opini publik yang mendapat menekan atau mendukung kebijakan tertentu. Kesimpulannya, sistem politik tidak dapat berjalan tanpa komunikasi politik, karena komunikasi politik adalah mekanisme utama untuk menyampaikan informasi, membentuk opini, dan menggerakkan partisipasi publik dalam proses politik. Baik, itulah saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi sabil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.